Ketemu lagi dengan saya, Norma Yunita, mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Mulalaman. Di sini saya akan menyampaikan dan melanjutkan materi kemarin mengenai laporan posisi keuangan. Kita masuk di bagian liabilitas. Liabilitas menunjukkan klaim atas aset. Di dalam liabilitas ada liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Liabilitas lancar mencakup utang dagang dan utang wesel, bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang, dan pajak tangguhan. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu utang usaha. Utang usaha atau accounts payable adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Misalnya, ketika REC Inc. membeli persediaan secara kredit dari pedagang besar untuk penjualan obral akhir tahun bagi para pelanggannya sendiri, dan transaksi ini menciptakan utang usaha. Seperti yang dapat kita lihat pada paraga 2.6 berikut ini. Dapat kita lihat bahwa REC Inc. memiliki hampir 2 kali lipat jumlah utang usaha antara tahun 2009 dan 2010. Kemudian utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise terhadap pemasok atau institusi keuangan. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada catatan B untuk REC Inc., wesel ini terutang ke bank dan mencerminkan jumlah yang diperpanjang menurut lini kredit tertentu. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Liabilitas yang saat ini jatuh tempo untuk REC Inc. terjadi akibat dari beberapa kewajiban jangka panjang. Seperti pada catatan C berikut ini. Catatan ini memuat daftar jumlah liabilitas jangka panjang yang beredar, dikurang bagian yang jatuh tempo saat ini, dan juga menyediakan jadwal yang jatuh tempo pada 5 tahun mendatang. Liabilitas akrual. Contohnya, REC Inc. yang menggunakan akuntansi berbasis akrual, bukannya kas, yaitu pendapatan diakui ketika diterima dan beban dicatat ketika dikeluarkan. Liabilitas akrual berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi, dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Asumsikan bahwa perusahaan punya wesel yang beredar sebesar $100.000 dengan bunga tahunan 12%, jatuh tempo atas angsuran semi tahunan pada 31 Maret dan 30 September. Seperti pada contoh gambar berikut ini. Pada laporan posisi keuangan yang dipersiapkan untuk 31 Desember, bunga akan diakumulasi selama 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Laporan posisi keuangan 31 Desember tersebut akan meliputi liabilitas akrual sebesar $3.000. Akrual juga berasal dari gaji, sewa, asuransi, pajak, dan beban lainnya. Pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan adalah perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya dan mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. REC Inc. tidak memiliki pendapatan tak dihasilkan karena merupakan perusahaan retail yang biasanya tidak menerima pembayaran pada awal penjualan produknya. Pajak penghasilan federal tangguhan. Pajak tangguhan adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode depresiasi dipercepat untuk menghitung penghasilan kena pajak dan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan. Dampaknya adalah mengakui beban depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal dari masa manfaat aset untuk penghitungan pajak. Liabilitas pajak tangguhan lancar dimasukkan ke utang usaha dan beban akrual pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan liabilitas pajak tangguhan tak lancar dimasukkan ke liabilitas lain. Contohnya seperti pada gambar 2.2 berikut ini.
dan ini. Liabilitas jangka panjang. Kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut list, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Seperti pada gambar berikut pada catatan C. RIC Inc. menspesifikkan sifat, jatuh tempo, dan tarif bunga dari tiap-tiap kewajiban jangka panjang. Tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Akun liabilitas lain seperti pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan. Komitmen dan kontingensi. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan. Seperti pada gambar berikut. RIC Inc. melaporkan komitmen pada catatan E yang menghasilkan list operasi perusahaan. Kontingensi merujuk pada potensi liabilitas perusahaan seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Kemudian sekuritas hibrida. RIC Inc. tidak menerbitkan sekuritas ini, tetapi sekuritas tersebut dijelaskan di sini karena memiliki karakteristik baik sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut saham preferen. Ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan, yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik adalah kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Sekarang kita masuk di bagian saham biasa. RIC Inc. hanya memiliki lembar saham biasa yang beredar, dan jumlah yang didaftar pada akun saham biasa didasarkan pada nilai pari atau nilai yang dinyatakan ketika saham diterbitkan. Modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Akun saldo laba merupakan penghubung kunci antara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan posisi keuangan. Kecuali jika ada transaksi tidak biasa yang mempengaruhi akun saldo laba. Persamaan berikut mengilustrasikan hubungan tersebut. Akun ekuitas lain. Selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan RIC Inc., ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas, yaitu saham preferen, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Peraga 2.8 ini mengilustrasikan item tambahan pada Advisor Inc. pada 31 Desember. Saham preferen biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan, tetapi tidak memiliki hak suara. Ada 4 item dalam akun akumulasi penghasilan atau beban komprehensif lain, yaitu yang pertama, laba atau rugi tak terrealisasi pada nilai pasar dari investasi ke sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, perubahan berapapun selisih liabilitas pensiun tambahan yang melebihi biaya jasa sebelumnya yang tak diakui. Yang ketiga, laba atau rugi tertentu atas instrumen keuangan derivatif. Yang keempat, penyesuaian translasi mata uang asing yang dihasilkan dari konversi laporan keuangan dari mata uang asing ke dolar Amerika Serikat. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai materi laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bye-bye!